Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya akan memberitakan kabar keselamatan. Selama saya masih sehat, selama saya masih bisa berbicara, saya akan terus memberitakan kabar keselamatan. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang antikristus. Saudara yang kekasih, semua orang Kristen pasti tahu apa itu namanya antikristus. Mereka tahu antikristus, tetapi mereka tidak tahu siapakah antikristus itu. Saudara yang kekasih, apakah saya bisa menjadi antikris? Bisa. Apakah saudara bisa menjadi antikris? Bisa. Saya nggak bisa menilai saudara menjadi antikris. Saya nggak bisa menilai saudara jadi antikris. Saudara pun tidak bisa menilai saya jadi antikris. Yang bisa menilai apakah kita menjadi antikris atau bukan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang bisa menilai apakah kita jadi antikris atau bukan. Kalau firman Tuhan yang menilai, tidak pernah salah. Tetapi kalau saya yang menilai, bisa salah. Makanya pada siang hari ini, yuk kita belajar siapa antikris itu sebenarnya. Ini penting saudara yang kekasih. Karena antikris itu sangat berbahaya bagi orang Kristen. Penting dan penting. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang antikristus. Saya bacakan. Judulnya adalah Antikristus. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Dan sekarang telah banyak bangkit antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ternyata antikris itu adalah seorang manusia. Di sini dikatakan seorang antikris akan datang. Awal pertama kali itu seorang antikris. Dan antikris itu menularkan kepada orang lain. Sehingga di dalam sini dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Awalnya dari satu. Dia menularkan. Sehingga orang yang di dekat dia akan menjadi antikris juga. Bahaya ya saudara yang kekasih, antikris ini ya. Sangat berpengaruh. Ternyata antikris ini ternyata awalnya dari orang Kristen. Memang mereka berasal dari antara kita. Ternyata orang Kristen ini tadinya anak Tuhan. Dia bisa menjadi antikris loh. Gila. Ini firman Tuhan yang nilai, bukan saya. Di sini dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Dari orang Kristen, dari anak Tuhan. Tapi kenapa mereka melawan Kristus? Ya namanya antikristus ya artinya melawan. Anti itu melawan. Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi tingkah lakunya melawan Tuhan. Itu yang dinamakan antikristus. Kita gak bisa nilai apakah orang itu antikris atau bukan. Gak bisa nilai. Yang bisa menilai apakah dia antikris atau bukan, ini firman Tuhan. Kalau saudara gak ngerti firman Tuhan, saudara gak bisa tahu, itu antikris. Oh itu bukan antikris, saudara gak bisa nilai. Tapi kalau saudara sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, baru saudara tahu, oh dia itu adalah antikris. Dia bukan antikris. Nah, ini dikatakan ternyata antikris itu awalnya dari orang Kristen. Atau dari anak Tuhan. Banyak orang yang gak tahu. Kita lompat saja ayat 21. Siapakah antikris itu? Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-21. Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi
Justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jelas lagi nih saudara yang kekasih. Ternyata antikris itu adalah seorang pendusta. Seorang pendusta tidak akan datang dari kebenaran. Di sini dikatakan sangat jelas ini. Ya, di sini dikatakan apa katanya? Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi berdusta itu datangnya bukan dari Tuhan, itu maksudnya. Ya, di sini kan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Hebat ya ternyata ya. Ternyata orang Kristen yang masih berdusta itu termasuk golongan antikris. Ngeri ya. Kalau saudara sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, ternyata ngeri. Orang Kristen yang katanya anak Tuhan, kalau masih berdusta, itu termasuk golongan antikris. Baru tahu kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu. Jadi wajar kata Tuhan mengatakan, di akhir zaman itu banyak sekali antikris. Jadi kalau kita nggak ngerti firman Tuhan tuh bahaya. Jangan-jangan kita sudah menjadi golongan antikris. Dan antikris itu dikatakan Alkitab ini, kalau dia mati masuk neraka. Nggak main-main. Kalau firman Tuhan yang mengatakan nggak pernah main-main. Pasti antikris masuk neraka. Dan di situ dikatakan antikris itu, ya itulah antikris, tukang bohong. Pendusta kan tukang bohong. Kita baca lagi 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini asal muasal antikris bisa jadi banyak itu gimana caranya ya? Kita baca lagi di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Tuh. Ternyata nabi palsu itu datangnya juga dari orang Kristen yang sudah ditebus Tuhan, tetapi mereka menyangkal Tuhan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Ya. Ini saya terusin. Telah menebus mereka dengan jalan demikian segala mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Gila loh. Antikris itu akan menghujat, mencela orang hidup kudus. Di sini dikatakan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi orang mau hidup benar itu dihina, dihujat itu dihina. Jadi kalau ada orang Kristen melihat orang yang ingin hidup kudus atau ingin hidup benar, dia hujat, dia itu golongan antikris. Dia menghujat orang yang berjalan dalam kebenaran. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha untuk mencari keuntungan dari kamu dengan cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan
tertunda. Hebat ya. Jadi antikris itu menghujat orang yang mau hidup benar. Dia nggak senang dengan kebenaran. Ciri-ciri antikris itu nggak senang dengan kebenaran. Kalau orang ingin hidup benar, dihujat sama dia. Inilah ciri-ciri orang yang menjadi antikristus. Dia menipu, berdusta. Dia senang khotbah yang isapan jempol itu kayak mana ya? Khayalan. Saudara pasti masuk surga. Khayal kan itu. Dia nggak mau senang ajaran yang tentang kebenaran. Kalau ada hamba Tuhan mengajarkan tentang kebenaran, langsung dihujat sama dia. Itulah ciri-ciri antikristus. Tapi dia nggak sadar dia antikris. Jadi kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara berbahaya. Bisa menjadi golongan jadi antikris. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Di tengah-tengah umat Allah ada antikristus. Di tengah-tengah gereja ada antikris, itu maksudnya. Umat Allah itu kan orang Kristen, jemaat. Di tengah-tengah umat Allah terjadi ada antikristus. Antikristus adalah ada orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan ingin menerangkan. Tidak semua hamba Tuhan itu, tidak semua orang Kristen itu murni anak Tuhan. Ada yang mengkhianati Tuhan. Orang Kristen yang mengkhianati Tuhan, itu yang namanya antikristus. Apa sih mengkhianati? Mengkhianati atau melawan artinya. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini antikristus. Ya. Mereka awalnya dari orang Kristen. Mereka awalnya dari anak Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau menjalankannya. Itu berartinya melawan kan? 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang dinamakan antikristus. Dia sudah tahu kebenaran firman Tuhan, berarti dia sekolah Alkitab. Dia sudah tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankannya. Itu yang dinamakan antikristus. Manusia yang pertama kali mengenal Tuhan adalah Adam dan Hawa. Ya, manusia yang pertama kali yang sudah mengenal Tuhan itu Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat yang ke-15 sampai 17. Tuhan berkata, kamu boleh tinggal di Taman Eden ini, tetapi kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Dia tahu, Adam dan Hawa tahu kalau dia makan buah ini, dia akan mati. Dia tahu firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia makan itu, buahnya. Tuhan melarang, tetapi dia langgar itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi antikris. Jadi Tuhan mengatakan, seorang antikris akan datang. Dan sekarang sudah banyak antikris. Jadi dari zaman Adam dan Hawa itu sudah ada antikris. Antikris itu artinya adalah orang anti Tuhan. Antikris itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan ini nggak pernah salah. Karena yang nulis Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini sebenarnya yang nulis Tuhan. Cuman dia pakai pakai tangan manusia aja. Pakai tangan nabi, rasul nulisnya. Tapi idenya semua itu dari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan seorang antikris akan datang
dan sudah banyak antikris. Kalau antikris yang pertama adalah Adam dan Hawa, karena dia melawan perintah Tuhan. Dia menularkan ajaran-ajaran yang nggak benar kepada manusia, sehingga manusia itu pun menjadi antikris. Jelas ya saudara yang kekasih, antikris adalah orang yang melawan perkataan Tuhan. Orang Kristen, anak Tuhan, yang melawan perintah Tuhan, itu termasuk golongan antikris. Yang mengatakan firman Tuhan bukan saya. Nggak bisa disangka lagi kalau firman Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa yang melawan perintah Tuhan, ia disebut antikris. Baru kita tahu ya saudara yang kekasih. Selama ini kita hanya dengar, antikris, antikris. Tapi kita nggak tahu antikris itu siapa. Ternyata antikris adalah orang Kristen atau hamba Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau praktekkan kebenaran itu. Sehingga dia disebut antikris. Mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi hatinya melawan perintah Tuhan. Susah saudara untuk mengenal antikris itu kalau kita nggak ngerti Alkitab. Kalau kita nggak ngerti Alkitab, itu susah untuk kita mengenal antikris itu. Mulutnya memanis, memuji nama Tuhan, sepertinya melayani Tuhan, tetapi dia melawan Tuhan. Itu hati-hati. Kita baca 1 Tesalonika. Kalau antikris melihat khotbah saya, pasti dia marah. Pasti dia marah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Sadar atau tidak sadar, Tuhan memanggil kita supaya kita bisa hidup kudus. Barang siapa yang menolak hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Sangat jelas ya saudara yang kekasih. Jadi kita ini dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen. Kita dipanggil Tuhan menjadi anaknya, bukan suruh berbuat dosa, tetapi suruh berbuat kudus. Anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, orang Kristen yang sudah dipanggil Tuhan, disuruh hidup kudus, bukan hidup berdosa. Barang siapa yang tidak mau hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi orang Kristen, kalau nggak mau hidup kudus, dia menolak Allah, menolak Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan di sini firman Tuhan, banyak sekali antikristus. Baru kita sadar, ternyata antikristus itu adalah orang Kristen yang gak mau hidup kudus. Karena Tuhan mengatakan barang siapa yang menolak hidup kudus, dia menolak Allah. Orang yang menolak Allah itu disebut antikristus. Ngeri ya? Kalau kita ngerti firman Tuhan, ngeri ya? Jangan-jangan saya ini sudah jadi antikris. Kenapa? Karena Tuhan suruh hidup kudus, kita gak mau. Kan banyak orang Kristen suruh hidup kudus, ngomongnya mana ada orang yang bisa hidup kudus. Bahkan pendeta pun mengatakan gak ada yang bisa hidup kudus. Saya sering dengar khotbah di YouTube, pendeta-pendeta mengatakan tidak ada manusia yang bisa hidup kudus. Berarti dia menolak Allah. Nah, ajaran ini yang diajarkan kepada jemaat, sehingga jemaat itu pun menjadi antikristus. Ngeri ya ajaran antikristus itu ya. Ajaran antikristus itu melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh hidup kudus. Tetapi ada hamba Tuhan mengatakan gak ada yang bisa hidup kudus. Berarti dia melawan, ajarannya melawan perintah Tuhan.
Ini yang disebut antikristus. Seorang antikristus akan mengajarkan jemaat Tuhan supaya melawan perintah Tuhan. Kalau jemaat sudah melawan perintah Tuhan, maka dia termasuk golongan antikristus. Makanya Tuhan mengatakan, ada kan nyanyian mengatakan gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Jalan yang lebar adalah jalan hidup berbuat dosa. Jalan yang lebar adalah orang Kristen yang mau berfoya-foya. Nipu nggak apa-apa, berzina nggak apa-apa, bohong nggak apa-apa, ya kan? Kalau laki itu main perempuan nggak apa-apa, selingkuh nggak apa-apa, nggak ada manusia yang nggak berdosa katanya. Kalau ini diajarkan, maka saudara berjalan di dalam jalan yang lebar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang lebar adalah jalan orang berbuat dosa. Lebar dan sempit. Yang sempit adalah orang yang hidup kudus. Orang yang hidup kudus itu seperti jalan yang sempit. Kesana nggak boleh, kesini nggak boleh. Karena dilarang oleh Tuhan. Sedangkan jalan yang lebar, mau ke kiri boleh, mau ke kanan boleh. Bebas. Sehingga apa yang terjadi? Menuju kebinasaan. Di dalam dunia ada dua. Bisa nyanyi tapi nggak ngerti apa nyanyian itu. Lagu ini sudah diajarkan dari sekolah minggu. Tetapi sampai tua pun nggak ngerti. Iya kan, saudara perhatikan. Kadang-kadang saya lihat pendeta ngomong, menyanyikan lagu ini. Di dalam dunia tapi masih berbuat dosa. Mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi jalannya melawan perintah Tuhan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang melawan ini, dia bukan melawan manusia, tapi melawan Tuhan. Jadi kalau jadi orang Kristen itu bukan hanya percaya saja masuk surga, mukjizat masih ada. Enggak itu. Enggak hanya itu, tetapi ada prosedur-prosedurnya untuk kita menjadi anak Tuhan. Harus hidup kudus. Enggak hanya ngomong, percaya saja masuk surga, mukjizat masih ada. Kalau saudara mengikuti ajaran seperti itu, kayaknya kalau mati enggak masuk surga. Karena di Alkitab ini, ayatnya bukan hanya percaya saja masuk surga, masih banyak ayat yang kita harus taatin. Kalau hanya percaya saja masuk surga, maka ayat-ayat yang lain gak berlaku dong. Untuk apa khotbah? Kalau hanya modal percaya saja masuk surga, khotbahnya gak ada artinya itu. Kan saudara kadang-kadang bingung kan? Percaya saja masuk surga, tapi yang lain, ayat-ayat yang lain dikhotbahin. Bingung saya kadang-kadang. Inilah salah satu orang yang disebut antikris. Hidupnya gak mau hidup kudus. Kita baca lagi 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini firman Tuhan loh. Tuhan perintahkan kita supaya kita hidup kudus. Kalau saudara sudah dipanggil Tuhan menjadi anak Tuhan, maka Tuhan katakan harus hidup kudus.
Jadi anak Tuhan itu kalau mau benar harus hidup kudus. Baru saudara bisa masuk surga. Kalau saudara baca Matius 27 ayat 51, orang-orang kudus itu mati lalu dibangkitkan masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53, orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk kota kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Supaya kita nanti kalau mati masuk ke kota kudus. Jadi nggak hanya bermodalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kalau itu yang diajarkan terus, maka kita nggak mau hidup kudus. Ya kan? Saudara perhatikan di akhir zaman, banyak hamba Tuhan banyak mengatakan nggak ada manusia yang bisa hidup kudus. Berarti mengajarkan apa, saudara? Mengajarkan melawan perintah Tuhan. Betul nggak saya katakan? Kalau ada hamba Tuhan mengatakan tidak ada manusia yang bisa hidup kudus, berarti dia mengajarkan saudara untuk melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan dikatakan, kuduslah kamu, sebab Allah kudus. Jadi wajar kata Tuhan mengatakan di akhir zaman itu banyak sekali antikris. Ngajarinya nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab suruh hidup kudus, dia katakan nggak usah hidup kudus. Nggak ada manusia yang bisa hidup kudus. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara termasuk golongan menjadi antikris. Saya hamba Tuhan loh. Saya nggak terima kalau anak Tuhan menjadi antikris. Terus terang aja, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak terima ajaran mengatakan nggak bisa hidup kudus. Harus hidup kudus. Mau nggak mau harus hidup kudus. Ya karena ini perintah dari Tuhan. Kalau pendeta mengatakan nggak ada manusia yang bisa hidup kudus, berarti dia melawan perintah Tuhan. Berarti dia itu bukan hamba Tuhan, antikris. Saya harus ngomong tegas ini. Ini masalah sorga dan neraka. Bukan masalah uang ini. Masalah sorga dan neraka. Jadi apa yang saya khotbahkan itu pasti berlawanan dengan antikris. Kita baca lagi. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan Tuhan loh. Setelah wanita pelacur ini diselamatkan oleh Tuhan, harusnya dia mati, dirajam karena dia berzina. Tetapi karena Tuhan mengasihi dia diselamatkan sama Tuhan. Lalu setelah dia diselamatkan, Tuhan berpesan sama perempuan ini, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Janganlah kamu berzina lagi, itu maksudnya. Jadi perkataan Tuhan itu sangat bermanfaat. Kenapa Tuhan katakan suruh jangan berbuat dosa lagi? Kalau kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dosamu sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Kalau saudara berbuat dosa lagi, berarti saudara tidak menghargai Yesus sebagai Tuhan. Tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus disalib, mengeluarkan darah semua untuk menghapus saudara, dosa-dosa saudara, supaya saudara bisa mati masuk surga. Setelah darah Yesus menghapus dosa saudara, Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita tidak mau menuruti perintah Tuhan, itu namanya kurang ajar. Banyak hamba Tuhan yang kurang ajar. Dia sudah diangkat jadi hamba Tuhan. Dosanya sudah dihapus sama Tuhan. Tetapi mengajarkan gak apa-apa berbuat dosa. Tuhan kita kan baik. Dia gak tahu Tuhan itu pembinasa juga. Tuhan itu seperti api yang menghanguskan kalau saudara melawan perintah Dia.
Saudara yang kekasih, pada siang hari ini, saya ingin katakan, kalau saudara diajar sama antikris, maka saudara akan menjadi antikris juga. Antikris di akhir zaman ini sudah masuk ke gereja-gereja. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang dinamakan antikristus. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa, tapi banyak hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa. Kita sudah mendapat kasih karunia. Nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Nggak ada manusia yang sempurna. Kacau kan? Kalau ajaran itu diajarin di gereja, ternyata emang diajarin di gereja seperti itu. Jadi Tuhan katakan di dalam Alkitab, banyak sekali antikris sekarang ini. Orang-orang yang melawan perintah Tuhan itu banyak. Tuhan suruh jangan melakukan dosa, diajarin sama pendeta-pendeta yang nggak benar, nggak apa-apa berbuat dosa. Itu termasuk golongan antikris. Dosa itu apa sih sebenarnya? Banyak orang Kristen dosa, tapi nggak tahu apa itu dosa. Dosa itu menurut Alkitab ya, menurut Alkitab ini, dosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Saya bacakan saja biar jelas ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Dosa itu melanggar hukum Allah. Jadi kalau orang Kristen melanggar hukum Allah, hukum Tuhan, itu di mata Tuhan berdosa. Makanya Tuhan katakan, janganlah kamu melanggar hukum Tuhan. Berzina itu melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu ada di dalam Keluaran 31 ayat 18. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Dan yang menulis hukum Taurat itu adalah Tuhan. Alkitab yang mengatakan di Keluaran 31 ayat yang ke-18. Jadi kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara akan diajar sama antikristus. Kalau saudara diajar dengan antikristus, saudara akan menjadi golongan antikristus. Setelah saudara mati, saudara masuk ke dalam api neraka. Saya ngomong ini nggak main-main, serius. Karena ini firman Tuhan. Di akhir zaman, banyak orang masuk neraka daripada masuk surga. Yang tadi itu nyanyiannya tadi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Jadi kalau hidupmu mau hidup di jalan yang lebar itu adalah orang Kristen yang masih melakukan dosa. Dosa adalah melakukan hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan melanggar hukum Tuhan gak apa-apa, maka saudara berjalan dalam jalan yang lebar. Jiwamu mati. Bisa nyanyi tapi nggak ngerti apa pujian itu. Saudara mati mau masuk surga apa neraka? Kalau saudara ingin mati masuk surga, saudara harus mengikuti jalan yang sempit. Apa itu jalan yang sempit? Hidup kudus. Ini aturan Tuhan, saudara yang kekasih, bukan aturan saya. Jadi kalau saudara nanti mati mau masuk surga, harus mengikuti jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu ada aturan. Stop, berhenti berbuat dosa.
Salah satu dosa itu apa, saudara yang kekasih? Tukang bohong. Ya, berdusta. Yohanes 8:44. Bapak mula pendusta. Bapak segala pendusta adalah iblis. Berdusta itu apa? Perkataan yang nggak benar. Perkataan yang melawan perintah Tuhan. Itu namanya berdosa. Tuhan mengatakan harus hidup kudus. Kalau saudara tidak mau mengikuti hidup kudus, saudara menolak Tuhan. Kalau saudara di dunia menolak Tuhan, hidup saudara menolak Tuhan, nggak mau hidup kudus, nanti saudara mati. Kira-kira Tuhan terima saudara nggak di sorga? Nggak terima. Karena di dunia saudara menolak Tuhan. Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itulah Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Nyalah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan menolak orang seperti ini? Dia mati mau masuk surga ditolak Tuhan. Karena waktu dia masih hidup di dunia pun dia menolak Tuhan. Tuhan suruh jalan hidup kudus, dia nggak mau hidup kudus. Kan dikatakan tadi, barang siapa yang tidak mau mengikuti hidup kudus, dia bukan menolak manusia tapi menolak Tuhan. Jadi orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang nggak mau hidup kudus, sadar atau tidak sadar, dia sudah menolak Tuhan. Sehingga pada waktu dia nanti mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Matius 7 ayat 22, 23. Nyala dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Orang yang nggak mau menuruti perintah Tuhan, di mata Tuhan itu jahat. Jadi saudara yang kekasih, saudara jangan pinter ngomong. Kan sekarang ini saya kadang-kadang lihat pendeta itu pinter ngomong. Kalau doanya, waduh manisnya, Tuhan, Engkau baik, mulia namamu, terpujilah namamu, tetapi melawan perintah Tuhan. Apa Tuhan nggak tahu? Tahu. Mungkin jemaat nggak tahu. Pendetanya melawan Tuhan, nggak tahu jemaatnya. Karena mulutnya manis ngomongnya. Sepertinya, kayaknya dia mencintai Tuhan. Padahal dia menolak ajaran Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Salah satunya tukang tipu. Apa yang diucapkan tetapi tidak benar. Pembohong itu tinggalnya di neraka loh, saudara yang kekasih. Nih saya bacakan ya. Orang pembohong di Wahyu 21 ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Semua pendusta akan masuk neraka. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Orang Kristen yang sudah ngerti kebenaran tetapi dia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di sini dikatakan pendusta masuk ke dalam api neraka. Nggak menjamin saudara jadi hamba Tuhan masuk surga. Nggak menjamin saudara jadi anak Tuhan masuk surga. Kalau saudara masih berbohong, gimana caranya bisa masuk surga? Kalau ayatnya sudah mengatakan yang berdusta nggak bisa masuk surga, gimana? Emang surga punya kita? Surga punya Tuhan. Jadi aturan Tuhan yang berbuat dosa nggak masuk surga. Sekalipun lu pendeta, sekalipun kamu hamba Tuhan, sekalipun saudara anak Tuhan, sini dikatakan semua pendusta tanpa kecuali. Dia anak iblis. Ya kan? Pendusta kan anak iblis ya. Saudara bisa bohongin saya, tapi saudara nggak bisa bohongin Tuhan.
tukang bohong itu ada di ini, saudara. Saya ingat. Coba saya, ini ya. Bentar. Nah, saya ingin buka sedikit lagi ya tentang pendusta ya. Berdusta itu apa sih? Perkataan yang kita katakan kalau nggak benar itu bohong, berdusta namanya. Perkataan yang kita ngomong ini kalau nggak terbukti itu namanya berdusta. Itu kata berdusta. Kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan yang tukang tipu, ya, saya ngomong belak-belakan nih saudara. Kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan yang tukang tipu, saudara perhatikan pada waktu acara kematian orang Kristen. Ya. Hampir semua pendeta atau hamba Tuhan kalau ada acara kematian pasti mengatakan seandainya yang mati si Budi. Hampir semua pendeta mengatakan si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul kan? Nah, perkataan itu kalau nggak terbukti itu disebut pendusta. Betul nggak? Betul. Sekarang saya tanya, apakah pendeta itu sudah melihat si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Atau si Budi sudah bersama Tuhan di surga? Apakah pendeta itu sudah melihat si Budi duduk bersama Tuhan di surga? Setahu saya nih, tidak ada satu orang pun dapat melihat orang mati masuk surga. Saudara pernah nggak melihat orang mati masuk surga? Nggak pernah. Kalau kita belum lihat si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Budi sudah bersama Tuhan di sorga, kita belum lihat, tapi kita katakan si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu namanya apa saudara yang kekasih? Bohong. Bohong. Kalau namanya bohong itu, dia belum lihat, tapi dia sudah katakan. Itu namanya bohong. Ini yang saya katakan. Kalau saudara ingin melihat hamba Tuhan atau pendeta yang tukang bohong, lihat waktu acara kematian orang Kristen. Apakah dia mengatakan si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti dia pendusta. Karena dia belum lihat si Budi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau pendusta itu bapaknya siapa saudara yang kekasih? Iblis. Ini yang saya ingin katakan. Banyak hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Khotbahnya tukang tipu. Nggak enak dengarnya ya. Tapi ini fakta loh. Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak sekali antikris. Yang mengajar ajarannya tukang bohong. Kita baca di dalam Matius 20 ayat yang ke-23. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada ibu ini, nah kalau saudara sudah tahu ceritanya ya, aku tidak berhak memberikan apabila engkau si Budi mati duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku. Yesus yang punya surga aja nggak berani mengatakan si Budi mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus lo nggak berani mengatakan seperti itu. Yang punya surga nggak berani mengatakan seperti itu. Yang jadi masalah, kok kenapa banyak hamba Tuhan mengatakan si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah dia lebih pintar dari Yesus? Ini masalah nggak? Masalah. Masalah ini saudara yang kekasih. Tetapi masalah ini dibiarkan sama gereja-gereja. Sehingga apa yang terjadi? Jadi tukang tipu. Yang ditipu
Yang mati ditipu sama dia. Yang dengar khotbah ditipu juga. Bahkan dia menipu diri sendiri nggak sadar. Dia belum lihat si Budi duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia bilang, si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Emang dia lihat? Dia belum lihat. Budi mati masuk surga atau neraka dia belum tahu. Tapi dia sudah katakan masuk surga, berarti itu kan bohong. Kalau bohong itu bapaknya siapa? Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Nggak enak didengar. Tapi ini firman Tuhan harus diberitakan. Saudara mau dibohongin terus? Kalau saudara mau dibohongin terus, saudara mati, nggak bisa masuk surga, saudara. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan, nggak boleh main-main. Kalau dia belum tahu si Budi masuk surga atau nggak masuk surga, jangan cerita dong. Orang Yesus saja nggak berani mengatakan si Budi nanti mati duduk sebelah kananku ya. Yesus saja nggak berani mengatakan seperti. Saya ulangin lagi biar jelas ya. Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Jadi kalau khotbah itu harus sesuai dengan Alkitab. Nggak boleh bohong-bohong. Wahyu 22 ayat 18-19, barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari perkataan nubuat ini, ia nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk kota kudus. Wahyu 22 ayat 18-19. Di Alkitab tidak mengatakan kalau orang mati harus duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nggak ada. Yesus saja nggak berani katakan seperti itu. Kalau pendeta mengatakan seperti itu, berarti dia menambahkan dari Alkitab ini. Itu yang dikatakan antikris, mengajarkan yang sesat. Kalau ini udah terjadi gimana urusannya? Saya sebagai hamba Tuhan tidak melawan hamba Tuhan. Saya hanya meluruskan. Kalau saudara dipimpin oleh antikris, maka saudara akan menjadi bagian dari antikris itu. Sehingga saudara apa? Tinggal nunggu masuk neraka. Nggak semua orang Kristen mati masuk surga, saudara yang kekasih. Nggak semua hamba Tuhan mati masuk surga. Hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, kalau dia mati 100% masuk neraka. Saya ngomong tegas ya saudara yang kekasih. Apa yang saya ngomong itu bukan dari saya, dari firman. Jangan mau diiming-imingin pasti masuk surga. Kalau nggak masuk surga, yang rugi siapa? Yang rugi saudara. Iya kan? Saudara diiming-imingin masuk surga. Saudara kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Mati, nggak masuk surga. Yang rugi siapa? Saudara yang rugi. Tuhan rugi nggak kalau saudara masuk neraka? Tuhan nggak rugi. Yang rugi saudara yang masuk neraka. Makanya sebelum kita masuk neraka, kita pelajarin Alkitab ini. Jangan sampai kita masuk neraka. Oke? Saya hamba Tuhan, khotbahnya harus sesuai dengan Alkitab. Kita baca Wahyu tentang tukang tipu ya. Wahyu 3 ayatnya ke Wahyu 3 ayat yang ke-21. Saya buka sedikit ini aja ya, buka dikit aja ya, tentang orang mati yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia mati? Ada ayatnya. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan duduk. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Jadi kalau orang mati ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
dia harus menang. Enggak setiap orang Kristen mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enak banget. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Jadi kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, enggak segampang apa yang saudara ngomong. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-samaku di tahtaku. Jadi khotbah itu enggak gampang, saudara yang kekasih. Sekarang ini saudara perhatikan di dalam gereja-gereja, setiap kali orang mati dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Enak ya ngomongnya ya, duduk sebelah kanan Allah Bapa, tapi nggak dijelasin. Saudara kalau mati mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa nggak? Kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara harus menang melawan dosa. Saudara harus hidup kudus, baru bisa masuk surga. Nggak bermodalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Kalau itu diajarkan, saudara mati, kayaknya susah masuk surga. Orang pendetanya aja tukang tipu, gimana saudara bisa masuk surga? Ya kan? Saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak antikris yang sudah menguasai gereja. Khotbahnya tukang bohong, isapan jempol katanya. Saudara, pasti saudara masuk surga. Emang surga itu punya bapak moyangnya. Surga itu punya Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi harus ngikutin aturan Tuhan. Aturan Tuhan apa? Kalau saudara ingin duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kalau saudara nanti mati, saudara harus berjuang melawan dosa. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Dalam melawan dosa, berarti kita harus melawan dosa kan? Kamu belum sampai menyucurkan air mata. Kita baca Ibrani 12 ayat 10. Saya khotbah ini nggak asal-asal. Saya belajar 30 tahun. Jadi kayak khotbah ini nggak boleh salah. Kalau salah saya jadi antikris. Saya nggak mau mati masuk neraka. Udah belajar Alkitab 30 tahun mati masuk neraka. Rugi. Ibrani 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Oh, Ibrani. Maaf, salah. Ibrani 12 ayat yang ke-4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Ibrani 12 ayat yang ke-4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Jadi dosa itu harus dilawan. Jangan ikutin dosa. Makanya banyak hamba Tuhan mengatakan tidak ada manusia yang gak berdosa, pasti berdosa. Gak ada yang manusia. Berarti saudara tidak mau masuk surga. Orang Kristen yang masih ngikutin dosa itu antikris. Saya ngomong apa adanya. Dalam melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Berarti melawan dosa itu harus dilawan. Makanya Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara melawan dosa, saudara mati, nggak masuk surga. Yang rugi saudara. Pendeta saudara mah nggak rugi. Karena nggak disiksa, yang disiksakan yang masuk neraka. Ya saudara berbuat dosa nih. Kata pendeta saudara, gak apa-apa lah berbuat dosa. Orang manusia gak ada yang sempurna. Tuhan juga ngerti. Kita ini kan lemah. Nanti kalau mati saudara gak masuk surga gimana? Pendeta saudara pasti ngomong, si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal Budi masih berbuat dosa. Pendetanya ngomong walaupun berbuat dosa tetap masuk surga. Matilah Budi itu. Si Budi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
dia sudah bersama Tuhan di sorga. Emang dia sudah lihat si Budi bersama Tuhan di sorga? Sekarang ini saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan tukang tipu. Saya ngomong apa adanya, karena Alkitab mengatakan di akhir zaman ini banyak antikris. Antikris itu tukang tipu. Kalau saudara mengikuti pendeta yang menjadi antikris, ya gimana saudara bisa masuk surga? Orang khotbahnya bohong terus. Saudara, benar nggak saya ngomong ini ya? Benar. Alkitab sudah mengatakan, pembohong itu bapaknya iblis. Yohanes 8 ayat 44. Kalau saudara diajarin bohong sama pendeta berarti bapak saudara bukan Allah Bapa ya. Iblis. Mulutnya memuji nama Tuhan, tapi tingkah lakunya ikuti perintah iblis. Mati, mau masuk surga, ketawa Tuhan. Bapak lu bukan aku, bapak lu iblis. Karena diajarin sama tukang tipu, pendetanya nipu. Kalau saya mah bapaknya kudus, ya kan? 1 Petrus 1 ayat 15-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus itu kudus. Maka Tuhan suruh kita hidup kudus. Kalau iblis itu tukang tipu, makanya mengajarkan orang supaya nipu. Kalau saudara diajarin sama pendeta seperti ini, gimana saudara bisa masuk surga? 2 Yohanes. Bentar ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita pelan-pelan. Ini kita belajar masuk surga ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ini perhatiin, ini tentang antikris juga nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Ya. Jadi antikris ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Waspadalah. Nah, ini ada peringatan nih, waspadalah sama antikris nih, penyesat ini, yang tadi pendeta yang tukang bohong. Orang mati nggak tahu dia masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Waspadalah sama pendeta seperti tukang bohong. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tuh, barang siapa yang mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, melangkah keluar, dia nggak punya Allah. Tuhan suruh hidup kudus, dia katakan nggak ada manusia yang bisa hidup kudus. Tuhan katakan jangan berbuat dosa, dia bilang nggak apa-apa berbuat dosa. Itu ajaran dari si penyesat. Ayat 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Jadi kalau saudara menerima pendeta yang nggak benar, menerima salam dari pendeta yang nggak benar, maka saudara akan mendapat kejahatan dari pendeta itu. Saya ngomong harus jelas, nggak boleh pakai ilustrasi, nggak boleh pakai perumpamaan lagi, langsung ceplok batok. Pendeta yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan, kalau kita menerima salamnya dari dia,
kita mendapat bagian dari kejahatannya. Dia yang berbuat dosa, saudara ikut masuk neraka. Itu maksudnya. Gara-gara apa? Menerima dia di rumah saudara. Kalau hamba Tuhan gak benar, jangan mau terima dia di rumah saudara. Itu maksud ayat ini ya. Bukan saya yang ngomong. Barang siapa yang menerima antikris atau penyesat atau pendeta yang tukang bohong, maka yang menerima rumahnya itu akan mendapat kejahatannya dari, kalau pendeta itu tukang bohong, saudara terima pendeta itu di rumah saudara atau menerima salamnya aja, saudara akan mendapat bagian dari kejahatan dia. Dia yang berbuat bohong, saudara ikut masuk neraka. Itu masuknya. Jadi masuk surga itu tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Cukup percaya saja masuk surga. Kemakan saudara sama antikris. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan ya. Saya hanya menceritakan apa yang ada di Alkitab ini. Saya juga nggak menghakimi. Saya kadang-kadang kalau khotbah seperti ini, orang-orang bilang, David menghakimi. Padahal saya pernah nggak menghakimi saudara? Nggak pernah. Saya hanya menceritakan ini loh. Pendeta yang tukang bohong mati masuk neraka. Wahyu 21 ayat 8. Semua pendusta disiksa di dalam api neraka. Saya ingin ingatkan sekali lagi. Antikris sudah berada di dunia ini. Sudah banyak antikris di dunia. Dan hampir gereja sudah dikuasai oleh antikris. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu termasuk golongan antikris. Dia sudah sekolah Alkitab. Dia sudah ngerti firman Tuhan. Tetapi dia tidak mau mempraktekkannya. Sehingga dia disebut pendusta. Pendusta itu bapaknya iblis. Nggak enak ya dengar khotbah saya ya. Tapi ini firman loh. Tapi ini firman. Iya, kan firman yang saya katakan ini kan firman semua. Nggak enak denger ya. Tapi ini firman. Jadi kalau saudara ingin mati masuk surga, saudara mau ngikutin siapa? Mau ngikutin antikris atau mengikuti apa yang dikatakan Alkitab? Kalau saudara kurang jelas, saudara hubungin saya. Saya nggak cari uang. Kalau saya mau cari uang, saya kerja. Kalau saya mau cari uang, saya kerja. Kalau saya mau melayani Tuhan, saya nggak cari uang. Makanya khotbah saya seperti ini. Kalau saya cari uang, saya khotbahnya nggak seperti ini. Pasti saya kasih firman Tuhan yang enak-enak, supaya orang mau ngikut saya. Tapi saya nggak cari uang, makanya saya nggak mau khotbah yang enak-enak. Saya khotbah apa ada yang di Alkitab ini. Yang murni. Supaya apa? Saya masuk surga, saudara pun masuk surga. Selesai. Ingat, antikris sudah ada di dalam dunia ini. Sudah hampir menguasai gereja. Saya ngomong apa adanya. Saya termasuk, kasar ngomongnya, saya ini termasuk sudah dikucilkan gereja. Kenapa saya dikucilkan gereja? Ya karena ajaran saya seperti ini. Maksud saudara ngerti ya? Kenapa saya jarang termasuk khotbah di gereja? Hampir nggak pernah. Karena khotbah saya seperti ini. Apa adanya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, khotbah saya ini jalannya sempit, nggak enak.
Tapi khotbah yang enak, jalan yang lebar, tapi jiwamu mati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas siang hari ini. Engkau menunjukkan bahwa antikris itu sangat berbahaya bagi kami semua. Sebelum kami mati, kami ingin belajar tentang kebenaran-Mu, agar kami tidak masuk ke dalam api neraka-Mu. Kalau kami kurang mengerti, Roh Kudus berikan kami, bimbing kami, supaya kami mengerti apa yang dikhotbahkan saya. Berkati saya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan berkati juga orang yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.